Sampai di jam 2 pagi saya mulai ngerasa ngantuk. Dan tiba-tiba mata saya redup, saya melihat sosok makhluk tanpa badan yang berada tepat di atas kepalaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Zona Horor. Dan di episode kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita horor yang mungkin kamu suka. Cerita ini saya dapat dari teman saya, sebut saja namanya Andre. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jika teman-teman ingin support saya, cukup dengan cara subscribe di channel ini. Buat yang udah follow, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian semua semakin bertambah. Cerita ini masih berfokus kepada saya dan beberapa teman saya dan keluarga yang ada di salah satu desa terpencil yang ada di salah satu provinsi gitu. Desa ini cukup lumayan jauh dan sangat sepi penduduk karena terletaknya di salah satu lembah yang ada di daerah itu. Bisa dibilang rumah yang mereka tempati itu semacam rumah-rumah kebun pada umumnya. Tetapi di tempat itu bukan cuma mereka satu-satunya yang memiliki rumah seperti itu, karena di tempat itu ada tetangga-tetangga mereka yang terletaknya itu lumayan jauh, teman-teman. Jadi antara rumah ke rumah itu sekitaran 1 kiloan gitu. Mungkin lebih enaknya kita sebut rumah atau tempat mereka ini sebagai RW aja kali. Oke. Jadi pada suatu hari, Andre dan beberapa orang temannya ini ingin pergi berburu di salah satu hutan yang ada di daerah tersebut. Dan ketika mulai memasuki hutan yang hitungannya itu udah lumayan jauh dari perkampungan mereka menemukan seekor rusa dan teman Andre ini memutuskan buat memburunya dengan cara ditembaki di salah satu kaki dari hewan tersebut. Alhasil rusa tersebut pun gak bisa lari dan ya, mereka mendapatkan hasil buruannya dan itu memuaskan buat mereka. Setelah beristirahat sejenak karena kelelahan, mereka pun memutuskan buat menyembelih hewan tangkapan mereka. Dan mereka potong-potong menjadi beberapa bagian agar nantinya memudahkan mereka saat membawanya pulang. Dan mereka pun tak lupa buat menyisakan sebagian untuk nantinya dibakar dan mereka makan bersama di hutan itu. Singkat cerita, karena mereka udah selesai bakar dan udah selesai makan, akhirnya mereka memutuskan buat balik karena hari itu udah mulai sore. Tapi rencananya mereka ingin melewati hutan tersebut biar nantinya mereka sampai di kampung sebelah, karena menurut map yang mereka lihat dan mereka bandingkan pulang lewat jalan yang tadi dengan jalan terus menembus hutan ini, untuk sampai di kampung sebelah itu lebih dekat nembus hutan ini ketimbang harus bolak ikuti jalan yang tadi. Akhirnya mereka berunding dan ya, mereka setuju buat nembusin aja hutan ini dan sampai di kampung sebelah. Yang nantinya kalau mereka udah nyampe di kampung sebelah, mereka ini bisa pulang di kampung mereka dengan cara nebeng gitu sama orang. Akhirnya mereka pun jalan menyusuri hutan tersebut. Namun salah satu dari mereka ada yang melihat gumpalan asap yang lumayan tebal dari kejauhan. Dipikir, ini mungkin perkampungan di sebelah ini udah mulai dekat nih. Dan setelah berjalan cukup lumayan jauh menghampiri sumber asap tersebut, ternyata itu bukan kampung yang mereka maksud, melainkan ada salah satu rumah warga yang ada di RW tersebut, yang jaraknya antara rumah itu dengan perkampungan yang mereka maksud itu
lumayan jauh. Dan RW ini juga memiliki rumah yang memang agak banyak, tapi jaraknya itu lumayan jauh teman-teman. Jadi tetanggaan itu antara satu rumah dengan rumah yang lain jaraknya bisa mencapai 1 kilometer gitu teman-teman. Karena kami berdiri cukup lumayan lama di depan rumah tersebut, dan hari pun udah mulai malam, dari pintu rumah tersebut keluar laki-laki yang agak kekar gitu teman-teman, dan menanyakan ada keperluan apa datang ke sini. Nah, di sini dijelaskan tuh sama mereka bahwa mereka ini tujuannya adalah berburu di hutan ini dan ingin pulang melewati kampung yang ada di sebelah dengan cara menyusuri hutan tersebut, karena lumayan jauh kalau kita putar balik melewati jalan yang tadinya mereka ikut. Nah, di sini Bapak itu menjelaskan bahwa jarak antara RW mereka dengan perkampungan sebelah itu sekitar 1 kiloan gitu kalau jalan dari sini. Karena hari sudah mulai malam, bapak tersebut pun menawarkan kami tumpangan jikalau mau, biar nanti keesokan harinya mereka diantarin sama bapak ini untuk jalan menuju desa yang mereka inginkan. Namun di sini ketiga teman saya ini ngotot pengen pulang aja. Dan karena saya lumayan capek, jadi saya nawarin ke bapaknya buat nginep semalam di rumah dia. Dan ketiga teman saya ini melanjutkan perjalanannya pulang di kampung yang mereka inginkan. Sebelum mereka jalan, saya pesankan kepada mereka buat nitip daging rusanya biar nanti diantarin ke rumah saya jikalau mereka sudah sampai di kampung saya. Mereka juga menyisakan sedikit untuk si bapak ini. Setelah mereka jalan pulang, saya diajak masuk sama bapaknya. Dan ia tinggal bersama 2 anak dengan 1 istrinya di dalam rumah atau gubuk tersebut. Dan di rumah itu tidak ada listrik, hanya lampu seadanya buat jadi penerangan mereka di rumah tersebut. Di malam itu saya dengan bapak bercerita panjang lebar dan ibu atau istri dari bapak ini masak daging yang tadi dikasih oleh teman saya, yang nantinya kami akan makan malam bersama dengan keluarga bapak ini dengan daging tersebut. Setelah makan malam selesai, seperti biasa tuh, katanya ia habis makan paling gak bisa kalau membiarkan piringnya begitu aja. Dan dia pun menawarkan diri buat pergi ke dapur dan mencuci piring kotornya. Sempat ditahan, tapi dia bilang ia udah biasa melakukan hal seperti ini di rumahnya sendiri. Akhirnya dia pun diizinkan dan dia ke belakang atau ke dapur dan ya, dia mencuci piring yang ia pakai buat makan tadi. Jadi katanya tempat cuci piringnya itu berada tepat di luar rumah, atau kita bisa bilang ini adalah area terbuka yang tidak ada penghalang bagi dia ini untuk melihat. Jadi lepas tuh kebun yang ada di samping, di depan itu semuanya dia lihat. Dan ketika ia selesai mencuci piringnya dan hendak berdiri, ia sangat-sangat terkejut dengan apa yang ia lihat di depannya. Iya, dia melihat sosok kaki yang kayak berdiri gitu dan ngadap ke arah dia. Namun sosok tersebut nggak terlihat bentuk badannya seperti apa, bentuk kepalanya seperti apa, melainkan dia hanya melihat kaki yang pucat berada tepat di hadapan dia. Aduh. Dari situ ia langsung berlari masuk di dalam rumah. Tapi malam itu saya nggak berani buat ceritain itu kepada mereka. Katanya seperti itu.
dan part pertama pun selesai. Oke teman-teman, mohon maaf karena ini saya akan buat menjadi part 2 dikarenakan waktu atau durasinya sudah melebihi dari 10 menit. Karena kalau ini dipaksakan buat nanti dibuatkan cerita yang agak panjang, saya yang bakal jadi kesusahan karena saya nguploadnya itu butuh effort yang lumayan tinggi teman-teman. Jadi saya harus nyari dulu jaringannya, belum lagi saya harus nunggu sekitar 10 jam atau lebih dari itu untuk ngupload satu video yang berdurasi sekitar 10 menitan. Jadi mohon maaf saya buat yang ada partnya yang kedua. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.